Tak semua awal dimulai dengan sorotan kamera atau sambutan megah. Kadang cukup suara sepatu menyentuh rumput, beberapa wajah baru di antara barisan lama, dan tatapan yang tak butuh kata-kata. Musim baru mulai bergerak. Ada yang datang dengan reputasi, ada pula yang membawa janji masa depan. Semuanya menyatu dalam latihan perdana yang mungkin terlihat biasa, tapi menyimpan babak penting dalam kisah panjang Arsenal. Dua wajah baru sudah terlihat di sesi latihan pramusim perdana Arsenal pada Rabu kemarin. Gelandang baru Martin Zubimendi dan kiper Kepa Arrizabalaga langsung bergabung dengan skuad The Gunners, menandai dimulainya persiapan Arsenal menyambut musim baru. Antusiasme tinggi menyelimuti markas latihan Arsenal dengan kedatangan dua rekrutan anyar ini. Martin Zubimendi yang didatangkan dengan nilai 51 juta pound sterling dari Real Sociedad tampak disambut langsung oleh manajer Mikel Arteta. Peran Arteta memang disebut-sebut sangat krusial dalam meyakinkan Zubimendi untuk berlabuh di Arsenal. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini tengah The Gunners. Martin Zubimendi adalah gelandang bertahan asal Spanyol yang dikenal dengan gaya bermainnya yang tenang, kemampuan distribusi bola yang presisi, dan kecerdasan taktis. Ia baru saja menyelesaikan transfernya ke Arsenal pada Juli 2025 setelah menghabiskan sebagian besar karirnya di Real Sociedad. Perlu diketahui sebelumnya, selama di Real Sociedad, ia mencatatkan total 232 penampilan, menyumbang 10 gol, dan 9 assist hingga musim 2024-2025. Salah satu pencapaian terbesar bersama klub adalah memenangkan Copa del Rey musim 2019-2020. Ia juga merasakan debut di Liga Champions pada September 2023. Tak hanya itu, Zubimendi juga berpose bersama rekan senegaranya Mikel Merino, yang sebelumnya juga mengikuti jejaknya dari Real Sociedad ke Arsenal. Ini menunjukkan chemistry yang mungkin sudah terjalin di antara mereka. Sementara itu, Kepa Arrizabalaga terlihat berpelukan hangat dengan bintang Arsenal Bukayo Saka setelah kepindahannya senilai 5 juta pound sterling dari rival sekota Chelsea. Kedatangan Kepa tentu akan menambah kedalaman di posisi penjaga gawang Arsenal. Ini adalah langkah menarik bagi Arsenal untuk memperkuat skuadnya. Selain itu, sorotan lainnya juga tertuju kepada bocah ajaib 15 tahun Max Dauman yang terlihat mengikuti sesi latihan tim utama. Ia terlihat menjadi buah bibir di Akademi Arsenal Hell End. Meski ia baru bisa menandatangani kontrak profesional pada 2026 mendatang, perkembangannya yang sangat pesat telah membawanya ke pintu tim utama lebih cepat dari yang diperkirakan. Manajer Mikel Arteta diyakini melihat Dauman sebagai prospek asli yang mampu menembus skuad senior dalam waktu dekat. Oleh karena itu, keikutsertaannya dalam latihan pramusim ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengintegrasikannya ke dalam tim utama dan memberinya pengalaman berharga berlatih bersama para pemain bintang. Dauman menutup musim 2024-2025 bersama tim U18 dengan performa yang spektakuler. Gelandang serang ini berhasil mencatatkan 14 gol dan 3 assist hanya dalam 7 pertandingan terakhirnya musim itu. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk pemain seusianya. Di sisi lain, sesi latihan pada Rabu kemarin 8 anggota skuad senior tercatat absen. Kiper David Raya dan Karl Hein bersama Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus, dan Reiss Nelson tidak terlihat, di mana 3 nama terakhir absen karena masalah cedera. Sementara itu, Fabio dan Ethan Nwaneri diberikan libur tambahan setelah partisipasi mereka di Piala Dunia Antar Klub dan Euro U21. Selain pemain, staf pelatih Arsenal juga kedatangan anggota baru. Gabriel Henze yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih tim utama di staf Arteta juga terlihat aktif di lapangan latihan. Perubahan di jajaran staf ini diharapkan membawa angin segar dan strategi baru bagi Arsenal. Jadwal penerbangan Meriam London ke Asia baru akan berlangsung 9 hari lagi, sehingga periode ini memberikan kesempatan luas bagi Arteta untuk membangun kebugaran tanding para pemainnya. Berbagai sumber mengindikasikan bahwa klub sedang mempertimbangkan untuk menggelar laga uji coba tertutup dalam beberapa hari mendatang guna mematangkan persiapan. Setelah tiba di Asia, The Gunners dijadwalkan melakoni 3 laga uji coba bergengsi. Mereka akan menghadapi AC Milan di Stadion Nasional Singapura pada 23 Juli, diikuti pertarungan melawan Newcastle United di tempat yang sama pada 27 Juli. Tur pramusim ini akan ditutup dengan laga Derby London melawan Tottenham Hotspur yang akan digelar di Stadion Kai Tak Hong Kong pada 31 Juli. Di saat para pemain baru mulai beradaptasi di sesi latihan awal, pergerakan Arsenal di bursa transfer rupanya belum berhenti. Manajemen The Gunners terus menunjukkan ambisi mereka, dan kali ini dengan langkah konkret menuju sektor lain. Tawaran menggiurkan datang dari Meriam London untuk Noni Madueke.
Arteta CS dilaporkan serius mengincar sayap Chelsea tersebut. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak dan berpotensi memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar The Gunners. Akankah Arsenal benar-benar mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Noni? Lebih lanjut, apakah ia jawaban untuk posisi sayap kiri sebagai pilihan utama? Pemain berusia 23 tahun ini memang lebih sering bermain di sayap kanan musim lalu. Namun, perlu dicatat 8 dari 9 penampilan terakhirnya untuk klub dan negara justru datang dari posisi sayap kiri. Dalam 7 penampilannya sebagai starter di sayap kiri untuk Chelsea musim lalu, Noni gagal mencatatkan gol, assist, atau bahkan menciptakan peluang besar. Melihat angka-angka dan performa keseluruhannya, ia tampak lebih nyaman beroperasi di sayap kanan. Sementara itu, menurut Fabrizio Romano, Arsenal kini sudah mengajukan penawaran resmi untuk sang pemain. Berdasarkan laporan tersebut, Arsenal sudah mengajukan tawaran pertama setelah berdiskusi dengan Chelsea. Romano menyebut bahwa nilai tawaran awal Arsenal mencapai sekitar 50 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah termasuk sejumlah klausul tambahan. Arsenal menilai penawaran mereka sudah cukup tinggi dan berharap Chelsea bersedia melepas sang pemain sayap. Namun, Romano mengungkapkan bahwa tawaran pertama Arsenal kemungkinan besar akan ditolak Chelsea. The Blues dikabarkan menginginkan nilai transfer yang lebih besar. Mereka meminta Arsenal setidaknya membayar 50 juta pounds dalam bentuk tunai, ditambah klausul tambahan yang nilainya bisa melebihi 10 juta pounds. Chelsea menilai harga tersebut pantas untuk pemainnya dan tetap terbuka untuk bernegosiasi lebih lanjut dengan Arsenal terkait transfer ini. Kini menarik untuk menantikan perkembangan rumor transfer tersebut dan bagaimana Noni Madueke bisa beradaptasi jika benar-benar bergabung dengan Arsenal. Sementara negosiasi untuk Madueke masih bergulir, Arsenal tak menunggu terlalu lama untuk mengunci target utama mereka di lini depan. Striker andalan Sporting, Victor Gyökeres, kini telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal dan delegasi klub London itu kini berada di Portugal untuk meresmikan transfernya. Laporan dari Talksport menyebutkan bahwa Gyökeres akan mendapatkan kesepakatan senilai 4 miliar per pekan dengan meriam London yang akan menempatkannya sebagai salah satu pemain bergaji tertinggi di klub London Utara itu. Sudah lama para penggemar Arsenal menginginkan penyerang nomor 9 yang pantas dan Gyökeres akhirnya bisa menyelesaikan persoalan mereka yang sudah berlarut-larut. Sebelumnya, pelatih Mikel Arteta menggunakan Kai Havertz dan Mikel Merino di posisi penyerang tengah. Namun mantan penyerang Coventry City itu akan menghadirkan kualitas yang berbeda bagi tim. Selama 2 musim di klub Portugal tersebut, Gyökeres telah mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan. Di usianya yang ke-27, ia sedang dalam performa puncaknya dan Arsenal akan mendapatkan seorang finisher sejati serta bakat yang siap untuk langsung bermain. Angka-angkanya sangat mengesankan dan wajar jika Sporting meminta biaya premium sekitar 1,3 triliun di muka dan 181,1 miliar sebagai tambahan untuk striker andalan mereka. Apabila mereka mampu menambahkan Gyökeres ke dalam skuad, mereka akan kembali dalam posisi ideal untuk bersaing dengan Liverpool merebut gelar Liga Inggris musim depan.